Ya. Sumber tenaga kerja. Ya, jadi kalau misalnya gini ya, kita misalnya kota Jakarta nih, tenaga kerjanya didatangkan dari Bekasi gitu ya, atau didatangkan dari tempat yang lebih jauh lagi gitu ya. Otomatis di situ akan timbul beberapa masalah. Berarti masalah transportasi, masalah. Halo Sobat Properti, berjumpa kembali dalam Ray Podcast. Bersama saya Pak Budi Hermawan. Apa kabar Pak? Baik, Sehat Pak ya? sehat, terima kasih. Ya, ini Pak, tahun baru, terus industri properti tiba-tiba riuh. Gini rame juga karena wah PBB pasti naik nih, terus pajak hiburan naik nih, dan Ray pun sudah bersuara melalui ketua umumnya Pak Joko Suranto minggu lalu lah. Ada imbasnya juga ternyata Pak, karena di Undang-Undang HKPD Pak ya, Ya, HKPD. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu akhirnya melahirkan aturan baru yang ini menimbulkan ada kenaikan ya, ada kenaikan pajak hiburan, dan juga di PBB juga ada Pak ya. Ya, Bisa ceritakan Pak nih, polemik atau apa nih Pak? ya, saya mungkin cerita ininya dulu ya. PBB itu menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena maksudnya gini, penopang daripada penggerak perekonomian itu salah satu adalah belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga. Nah, belanja rumah tangga ini berarti kan harus ada yang tinggal. Nah, itu berarti PBB untuk hunian, Iya. gitu loh. Jadi PBB untuk hunian ini akan berdampak dua. Jadi pada belanja rumah tangga, karena yang tinggal pasti kan pasti sentra-sentra perdagangannya situ Iya. akan bergerak. Yang kedua adalah sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja. Ya, jadi kalau misalnya gini ya, kita misalnya kota Jakarta nih, tenaga kerjanya didatangkan dari Bekasi gitu ya, atau didatangkan dari tempat yang lebih jauh lagi gitu ya. Otomatis di situ akan timbul beberapa masalah. Berarti masalah transportasi, masalah subsidi BBM gitu ya, terus polusi gitu ya, terus masalah waktu tempuh yang panjang sehingga waktu datang udah loyo, semangat kerja sudah turun. Jadi sehingga performance-nya ini ya nggak optimal. Beda sama kita yang dekat gitu ya, yang setengah jam atau mungkin itu setengah jam udah nyampe masih fresh gitu ya, terus masih bisa ketemu keluarga, bisa bersenda gurau dengan keluarga gitu ya. Jadi kehidupannya lebih sehat gitu loh. Ada spare waktu. Ya gitu loh. Jadi maksud saya gini. Tapi kalau misalnya PBB-nya mahal, otomatis orang pindah. Setuju. Nah begitu pindah, ini jadi banyak masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya office boy-nya tinggal di negeri antah berantah, itu kan juga masalah buat kita gitu. Iya. Ya, itu kan bukan cuma di perkantoran. Nah, itu jadi yang perlu dimengerti oleh pemerintah daerah filosofinya. Kenapa sih perlu diperhatikan masalah PBB, terutama yang hunian. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah instrumen dalam timbulnya pembayaran PBB. Itu ada beberapa instrumen, ada 3 setidaknya ya. Pertama, masalah NJOP. NJOP. Kalau di sebelumnya NJOP-nya itu langsung 100%. Nah, kalau yang sekarang yang baru itu range-nya antara minimal 20 sampai 100. Jadi NJOP-nya tidak, misalnya kalau kita punya NJOP 2 juta, nggak langsung hitungnya dari 2 juta, tapi 2 juta dikali dasar ininya dulu, yang bisa dikenakan berapa? Misalnya dikenakan 20%. Jadi 2 juta kali 20%, baru dikalikan dengan tarif. Nah, jadi itu ada ininya. Nah, karena ini barang baru, tidak ada sosialisasi, mereka masih bergerak pada posisi langsung main tarif. Jadi DPP NJOP-nya ini nggak dimainkan, tidak diperhatikan. Karena mungkin juga dalam pembentukannya mungkin itu kan perlu ada cerita. Kenapa range-nya 20? Alasannya. Iya, itu kan perlu ada ceritanya juga gitu loh. Sedangkan tarifnya sendiri itu naik gitu ya, dari yang tadinya 0,3 tertingginya, kita bicara tertinggi ya, menjadi 0,5 gitu loh. Iya. Nah mungkin daerah-daerah yang kadang-kadang nggak ngerti gitu ya permasalahannya atau tujuan daripada pusat, mereka lihatnya adalah sekarang gara-gara COVID pendapatan turun, ekonomi lesu gitu kan. Iya. Nah, gimana genjotnya? Naikin aja udah, paling gampang kan begitu. Iya, Nah, jadi di sini satu sisi adalah
NJOP-nya nih. NJOP-nya berapa persen? Nah itu kan harus ditentukan, misalnya untuk hotel berapa, untuk hunian. Hunian sendiri sebenarnya dibagi lagi kan, pensiunan lah, usianya berapa, nah itu kan perlu dilihat. Itu jadi acuan juga Pak dalam bentuk NJOP sebenarnya ya? Iya. Iya, jadi kan harus, jadi dalam penentuan, jadi masalah tadi NJOP-nya ya, NJOP-nya, kemudian tarif. Tarif kan juga jadi isu juga, mau tarifnya 0,1, 0,2, 0,3 gitu loh. Kalau kemarin di DKI Jakarta kan, kalau misalnya NJOP-nya mencapai 2 miliar, tarifnya naik dari 0,2 jadi 0,4. Nah, jadi ada, saya lupa ya, dari 0,1 jadi 0,2, dari 0,1 jadi 0,2. Jadi kalau Toto, kita berasa bayar PBB 2 kali lipat gitu loh. Karena kan tarif tertingginya 0,3. Nah, dulu kan permenannya kan rata-rata semua 0,1, kemudian kalau mencapai 2 miliar di Jakarta ya, itu tarifnya 2 kali lipat jadi 0,2. Nah, aturan ini jadi kena di level bawah juga kena, atas juga kena Pak ya? Iya, betul. PBB semua ya? Nah, jadi itu. Terus kemudian, poin ketiga nih sebelum kita bicara secara ini ya. Poin ketiga adalah harga. Harga NJOP itu terbentuk dari apa? Karena kalau kita di developer, harga tuh ada 3. Harga tunai, harga KPR, harga angsuran developer. Nah, kalau misalnya apartemen, angsuran developer kan bisa 36 bulan. Karena waktu itu kan dengan adanya FLPP dan berbagai macam kebijakan di bidang KPR, KPA gitu ya. Itu kan jadi tidak mudah. Karena tidak mudah ini kan terpaksa developer yang jadi bank. Walaupun dengan jangka yang jauh lebih pendek gitu loh. Tapi itu kan harganya jadi beda. Gitu loh. Nah ini sekarang maksudnya setidak-tidaknya ada 3 harga ini. Nah, kalau cuman mengacu pada PPH atau BPHTB yang masuk gitu ya pada permohonan itu, harganya itu kan mungkin lebih banyak harga KPR atau mungkin lebih banyak pada harga angsuran. Nah, ini tergantung kelas. Kalau kelasnya yang bawah itu mungkin 99% KPR. Tetapi berbeda kalau kelasnya yang atas up gitu ya. Itu mungkin cenderung angsuran ke developer. Ya kalau buat orang-orang yang ini, mereka ada beberapa alasan. Pertama, alasannya kalau sama developer kan kalau sampai ada masalah atau misalnya gangguan keuangan atau ternyata lagi invest, tinggal dicolekkan restructure loh. KPR nggak bisa restructure soalnya. Iya. Atau kalau misalnya punya duit dia mau lunasin boleh. KPR nggak sembarangan bisa dilunasin. Setuju Pak. Ya, belum waktu prosesnya. Waktu prosesnya kan ditanyain, banyak orang yang komplain. Aduh, nanyanya kayak mau ngutang berapa gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau untuk yang level bos kan bisa tersinggung lah. Kagak nyaman lah ya betul, lebih tepatnya tidak nyaman gitu. Nah, jadi ada 3 poin ini. Nah, bagaimana dia menentukan harga NJOP, kemudian setelah NJOP-nya dapat, DPP-nya mau berapa? 20 sampai DPP ini apa? Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan untuk lahirnya PBB. Jadi maksudnya gini, misalnya tadi NJOP-nya 2 juta nih. Ya, nilai jual objek pajaknya per meter 2 juta. Nah, dari 2 juta itu mau dikenakan 20% atau cuma 30%-nya atau 40%, maksimal 100. Dan itu daerah yang berhak. Iya. Gitu. Ini barang baru muncul di HKPD. Gitu loh. Itu. Nah, mungkin jadi tiap daerah bisa beda dong, Pak. Bisa beda. Nah, ini buat developer sendiri bahaya nggak sih, Pak? Ke konsumen juga bagaimana, Pak? Kalau buat developer, permasalahannya yang kita harus lihat adalah begini. Developer itu tergantung skalanya. Skala yang kecil 5 hektar, yang 10 hektar, atau kota metropolitan. Ya. Yang skala kota. Masalahnya begini, kalau untuk yang skala kota, dia nggak mungkin punya lahan cuma 10 hektar. Dia pasti punya lahan gede, gitu kan? Mungkin 1000 hektar gitu, minimal mungkin 500 gitu ya. Nah, untuk lahan sebesar pengembangan kota, itu pasti pengembangannya butuh waktu. Yes. Nggak cuma setahun atau 2 tahun gitu kan, pasti sekian tahun gitu loh. Benefitnya apa buat pemerintah dan buat warga sekitar? Nah, kalau dia untuk yang skala kecil, mereka nggak akan mikirin fasilitas dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi kalau jalan udah itu aja. Gitu loh. Nah, tapi kalau kita misalnya untuk skala kota, yang kita pikirin mungkin gorong-gorongnya mungkin udah skala kota. Bukan yang cuma 60 cm, bukan yang 40 cm, mungkin juga udah ada kanal banjirnya, ada apanya gitu ya, kita juga nggak tahu, mungkin ada situ gitu ya. Utamanya. Boulevardnya juga beda. Nggak mungkin cuma RW 10, mungkin RW-nya 20 gitu. Nah, itu kan akan berbeda gitu. Otomatis
nilai kawasan akan jauh lebih tinggi kalau dibangun dalam skala kota. Oke. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dengan land bank yang begitu gede dan ini yang butuh waktu yang panjang, kemudian PBB-nya digenjot habis, Padahal tuh masih lahan kosong, misal dia 100 hektar, lalu baru develop 10 ya, atau 15 sekian gitu kan. Nah itu yang lain tetap dibayarkan PBB-nya Pak? ya, karena kan kewajiban pemilik tanah adalah membayarkan PBB. Itu sudah tidak Itu ini berat lagi. buat developer Pak ya? Oh, jelas berat, jelas Kalau berat. ini emang udah berlaku nih. Ini nggak bercanda kalau kita ngomong dari sisi developernya, itu nggak bercanda, Iya. gitu loh. Padahal developer baru ya napas lagi nih Pak setelah COVID. Ya kan? Ya, betul. Lagi setup Ya. lagi gitu kan. Baru mau up Ya. lagi bahkan ya udah lagi begini. Bisa aja begini nih Pak. Ya susah juga ngomongnya. Cuman maksudnya gini, kalau di Indonesia karena backlog perumahan yang masih tinggi gitu Oke, ya, itu terlepas mungkin kebutuhan pasar ada lah ya Pak. masih ada, mungkin nggak terlalu banyak isu. Cuman maksudnya kayak misalnya di Cina ya, begitu negaranya maju, apartemen berubah. Dia itu karena maksudnya gini, ibaratnya kalau Supportnya emang ya kalau supply-nya besar gitu ya, kita cemplungin berapapun itu akan terserap. Serap. Oke. Intinya kan gitu. Nah ini kan tinggal masalahnya backlog-nya. Tapi maksudnya backlog itu kan terutama yang pemerintah itu kan yang disebut backlog cenderung kelasnya kelas di bawah. Ya, Nah yang di kelas atas ini kuenya di bawah nih misalnya Pak. yang besar. Nah bagaimana sebenarnya mensiasati hal ini? Sebenarnya itu bisa disiasati kalau menurut saya pribadi ya. Jadi gini, misalnya contohnya kayak misalnya kita ngomong IKN lah ya gitu ya. IKN kalau misalnya atau kita ngomong jangan IKN ya. Ekonomi Indonesia jika dibangunnya berdasarkan pariwisata, yang saya incer kenapa pariwisata adalah bagaimana dengan penduduk 1 juta, tapi punya penghasilan misalnya dengan seakan-akan dengan penduduk 10 juta. Iya. Misalnya Bali cuma berapa? Tapi dia punya omset berapa gitu loh. Iya. PDB-nya atau yang berasal dari pariwisata. Masalahnya gini, turis itu dia punya spending, dia punya belanja, itu setara dengan belanja rumah tangga. Iya, Datang memang mau buang duit dan itu tidak menjadi warga, tetapi maksudnya sehingga pemerintah nggak usah repot BPJS, nggak usah repot sekolah, nggak usah repot. Ya penunjang kayak gitu mereka nggak usah repot gitu loh. Nah kalau kita misalnya bisa create dunia pariwisatanya dengan baik gitu ya, misalnya kayak di IKN pun kita bisa create dunia pariwisatanya dengan baik, otomatis kita bisa jual rumah misalnya kayak kondo yang maksudnya yang buat dijual sharing gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak hotel kita jual sharing, apartemen yang kita lakukan sebagai hotel kita bisa sharing gitu loh. Itu bisa diserap. Gitu. Nah ini tergantung pemerintah atau bagaimana kita pelaku usaha ini bisa men-sharingkan ini sehingga bisa diterima oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Gitu loh. Kalau selain itu keunggulan daripada agak sedikit melenceng ya, tapi maksudnya pariwisata ini keunggulannya yang tadi ya. Jadi bagaimana dengan penduduk sedikit dia bisa setara dengan penduduk sekian banyak. Yang kedua adalah hospitality, keramahan. Soalnya kalau misalnya galah-galah, kalau misalnya kita pakai industri gitu ya dalam tanda efeknya kutip, banyak ya Pak? Efeknya banyak. Selain itu gini, kita kalau buruh itu kan maksudnya karena kerja terus-menerus di depan mesin, nggak bersosialisasi dengan orang, cenderung tanda kutip kan lebih keras. Iya, setuju. Lebih keras. Maksudnya diajak ngomongnya, personalitinya agak gini. Nah, tapi kalau kita masuk dunia pariwisata, mesti ramah, senyum, gitu. Terus daerah mesti terjaga, mesti rapi, bersih, gitu loh. Coba kalau misalnya daerahnya banyak sampah, siapa yang mau iniin gitu loh? Iya. Nah, jadi maksudnya lebih banyak benefitnya buat. Artinya pajak tuh bukan salah satu cara untuk menambahkan income daerah harusnya Pak ya? Yang saya tangkap begitu ya? Jadi gini, pajak itu sebenarnya kan mengarahkan roda perekonomian itu mau digerakin kemana. Jadi kalau misalnya dia mau menggerakkan dunia pariwisata, mungkin ada insentif-insentif di tempat itu. Seharusnya. Ya, seperti itulah misalnya gitu loh. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita atur atau kita bisa usulkan dari pelaku usaha kepada pemerintah gitu loh. Terus juga UMKM-nya juga banyak yang bisa
yang ada jadi tour leader, sopir, macam-macam kalau itu, iya, Pak. Turunannya banyak. money changer, souvenir, Iya. otomatis. Dan kerajinan daerah, selain kerajinan daerah, maksudnya budaya daerah, tari-tarian, dan kita bisa menjaga tradisional kita ini dengan baik. Gitu. Tadi kan di awal tuh ya repot juga ya developer ya, dia future plan projectnya mungkin 100 hektar tuh 10 tahun. Ya, kan? misalkan. Dia harus ngebayarin itu Pak. Harus bayar. Itu mau dibangun ya. Harus bayar. Ya. Nah, takutnya kalau mereka salah perencanaan, maksudnya itu pemerintah daerah ya, Ya. salah perencanaan dalam menentukan kebijakan PBB-nya, gitu ya, sehingga terjadi dalam tanda kutip mahal, ya. Apa Pak efeknya Pak? Otomatis Harga rumah naik. yang pasti ya harga rumah pasti naik gitu kan, ya. mesti ituin. Terus maksudnya gini, mereka akan jadi berpikir apakah mau tetap main skala township atau skala kecil. Ya. Apa kerugiannya buat pemerintah kalau semuanya pada main cuma 1 hektaran? Iya, setuju, model Pak. hit and run gitu loh. Hit and run gitu. Iya. Nah itu kan maksudnya buat pemerintah nggak ada benefitnya. Iya, dan malah ya kurang ini ya. Plek gitu ya. Iya. Kalau ini dengan ratusan hektar kan terkonsep, bahkan di beberapa titik Jabodetabek ngerubah wajah kawasan itu Pak. Oh iya. Sebut aja Serpong lah gitu kan akhirnya. Kalau saya punya mimpi malah begini, kalau saya punya mimpi nih gitu ya. Pemerintah nggak perlu punya pasukan, maksudnya yang sekarang ada ya, maksudnya kayak misalnya dinas tata air atau apa segala macam. Saya punya konsep, kenapa pemerintah daerah nggak pakai konsep kayak PPRS? Jadi ada perhimpunan penghuni, dalam ini pemerintah. Terus ada badan pengelola. Badan pengelolanya ini ditunjuk yang terdiri dari swasta pengelola. Dan itu udah ada kalau ini kan manajemen estate kayak gitu kan Pak. Tapi maksudnya ini levelnya langsung di bawah pemerintah. Kalau sekarang begini, biar terkoneksi langsung ya. Cara pandangnya beda lah antara swasta sama pemerintah maksud saya gitu. Biar bunyinya sama sih sebenarnya. Gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya pemerintah sama swasta ya. Jadi kalau dengan badan pengelola ini dia akan bergerak optimal karena akan merasa kebutuhan dia pribadi gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya pemerintah, dia kan kadang-kadang kita telepon ini jalan rusak nggak ditanggepin gitu. Tapi kalau swasta kan maksudnya karena dia merasa itu kawasannya gitu, dia harus cepet beresin gitu ya. Gitu. Ya sama aja lah kayak kita sekarang manajemen estate yang masing-masing perumahan gitu. Iya, kalau emang berjalan sih Pak. Iya. Beda kita ya. Kita ke Serpong lah di sana, Dalam Sutra, Sumarekon, Paramon, BSD kan beda. Oh, ini udah keluar perumahan ya, pantesan jalanannya begini gitu kan. Nah, Pak, jadi imbas dari HKPD ini ya beragam sampai ke konsumen juga Pak nanti ya. Otomatis bisa digambarkan Pak konsumen. Daya beli kan juga belum sepenuhnya stabil nih kan. Nah ini plus minus sih gitu ya, plus minus. Jadi gini, konsumen tuh kadang-kadang seneng kalau NJP-nya tinggi karena harga jualnya tinggi gitu loh. Tapi begitu PBB-nya karena besar, properti produk investasi. Tapi begitu PBB-nya besar kan pada teriak. Ya, nah setuju, ini Pak. Siapapun Pak kalau dinaikin, entah yang di orang kelas bawah, kelas atas, kok naik? Nah sebenarnya dengan adanya permainan DPP daripada NJOP itu sebenarnya bisa diatur. Gitu loh. Gimana Pak? Jadi gini, kayak tadi misalnya kalau untuk kita bicara pengembang dulu ya. Misalnya untuk pengembang, kalau untuk tanah mentah misalnya yang belum dikembangin, mereka lah, gitu kan? Ya. DPP NJP-nya 20% yang paling rendah. Tarifnya juga yang paling rendah. Karena yang perlu kita ketahui, pengembang itu tidak memiliki lahan untuk dimiliki, tetapi untuk dikembangkan dan kemudian diserahkan kepada pemilik. Dan mereka punya master plan. Ini di mana itu punya stages dan tahapan-tahapannya. Seharusnya dimudahkan lagi Pak. Ya, jadi maksudnya itu bagian dari benefit. Dan selain maksudnya itu kan jadi mitra pemerintah karena pengembangannya kan dana pengembangannya ya, dana pengembangan, resiko dan segala macam itu kan ditanggung oleh pengembang. Kalau kolaps kan pengembang yang kolaps, bukan pemerintah daerah. Iya gitu. Jadi itu. Nah, otomatis kalau misalnya kawasan huniannya jadi PBB-nya mahal, ya, yang tadi saya bilang, jadi yang tinggal kan terbatas kelasnya. Maksudnya kelasnya mau kelas apa nih? Kalau dia mahal, otomatis kan middle up. Ya, gitu kan. Nah, yang kelas pekerja mau di mana? Pertanyaannya. Padahal kan kita masih butuh nih yang level bawahnya. Perlu semua. Iya. Nah, kalau pemerintah yang di atas perlu yang di bawah sebagai supir atau apa. Iya.
Nah kalau pemerintah nggak wise, ini jadi masalah kendala tadi saya bilang gitu loh. Nah, atau kalau misalnya sampai dalam tanda kutip nih, warganya nyerah karena nggak kuat, terus misalnya Jakarta nih pindah ke Pinggiran, metropolitan pinggirannya gitu bumper kan. areanya. Iya. Kan jadi akhirnya Nggak bagus juga. Nggak bagus gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah juga. Akhirnya kan Pemda juga kehilangan juga. Maksudnya gini, mau rencana dapat PBB besar, akhirnya kan properti dijual murah juga karena maksudnya nggak tahan. Nggak tahan bayarnya. Kalau misalnya kayak di mana? Ada contoh seperti ini, Pak. Karena pemerintah daerah atau pemerintah kota atau ini menaikkan ininya, akhirnya malah orang meninggalkan kawasan itu di luar atau di mana? Ini sih berapa tahun yang lalu ya, dalam konteks misalnya karena dia pensiunan terus dapat jatah kan, kayak misalnya Presiden SBY kan dapat itu gitu ya, dapat jatah. Nah dia dapat jatah, tapi kan yang namanya itu dapat jatahnya di kawasan yang dalam tanda kutip NJP-nya mahal, nggak kuat. Begitu nggak kuat, dia pengen jual. Nah kan kadang-kadang kalau udah kayak gitu kan mungkin mereka pensiunan atau apa gitu. Jadi kalau nggak kuat itu, kalau misalnya nggak dapat keringanan, otomatis ya ngapain saya pegangin, harganya juga belum tentu bisa naik, ya udah saya cut loss aja, saya jual aja, kasih anak-anak misalnya gitu, atau misalnya dia pindah ke tempat lain cari usaha baru atau apa. Nah kalau dia pindah ke daerah luar dengan duit yang sama, dia bisa dapat rumah, mungkin masih dapat duit buat yang lain, gitu. Nah itu sih yang berlaku umum lah. Contohnya misalnya seperti ini ya. Dalam situasi krisis gitu ya, dalam situasi krisis, yang pertama kali terdampak salah satunya adalah sektor real estate. Kenapa sektor real estate? Karena orang akan menghindari utang yang besar. Nah itu secara logika aja maksud saya gitu loh. Kemudian maksudnya gini, kalau perlu nih KPR yang lagi berjalan take over dah gitu. Takut kan kita nggak tahu di dalam situasi krisis apakah masih akan pekerjaannya bagaimana, gaji bagaimana, apakah akan naik atau enggak, atau nanti pensiun atau misalnya diberhentikan atau apa gitu loh. Daripada resiko, daripada ntar nggak jadi duit kemudian disita, ya udah dilepas aja gitu loh. Nah sedemikian juga dengan tadi masalah PBB. Jadi itu otomatis yang akan berlaku umum. Ngapain kita misalnya setoran PBB misalnya tergantung ya, itu kan tempatnya di mana, luasnya berapa gitu loh. Kalau misalnya 20-30 juta per tahun kan berasa juga maksud saya gitu loh. Iya. Kayak misalnya di Sudirman gitu ya. Sudirman di daerah Segitiga Mas, harga per meternya itu kan NJP-nya ratusan juta itu. Bukan puluhan, ratusan juta udah. Itu bayar PBB bisa 1 miliar itu satu kantor. Gitu. Nah kalau punya tanah, walaupun tanah kosong di sono, ditutupin seng gitu Pak. Berasa. Walaupun itu berasa. Seng ya. Terus udah gitu ya, di daerah Sudirman, di sini kan kepastian hukumnya dalam tanda kutip nggak bisa 100%. Iya. Mafia nggak tanah. Ada 100%. Ya, mafia tanah segala macam gitu ya. Nah itu banyak isu lah. Jadi maksudnya kadang-kadang ya udahlah kita jual aja, kita lepas, kita dapat duit, udah kita dapat di mana gitu loh. Nah kejadian itu pasti ada. Gitu loh. Cuman seberapa besar ya kita nggak tahu juga. Ini kan tergantung maksudnya ekonomi juga kan. Kalau ekonominya bagus, jadi orang maksudnya ya PBB gini ya udahlah saya bayar karena maksudnya saya masih punya penghasilan buat itu gitu loh. Iya, kalau repotnya tapi kalau ekonomi lagi kayak kemarin Covid yang diberhentikan atau misalnya gaji nggak naik tapi mesti bayar ini, mesti bayar itu, yang tadinya punya banyak utang dibayar pakai lembur dan segala macam, tiba-tiba kagak. Nah, kan juga ya pasti dia juga mulai mikir dijual aja nih tanah gitu loh. Berarti imbasnya ke industri properti ya, ke developernya juga kena, ke konsumen juga Pak ya. Ya. Nah, di Ray sendiri bahasan soal ini gimana nih Pak? Nah, kalau Pak Ketum Pak Joko minta ya ditunda dulu untuk sementara atau dirembukan kembali, gimana nih Pak bahasanya? Kalau menurut saya sih memang kita harus dirembukan kembali ya. Dan kalau bisa memang tadi draftnya tadi dibikin ulang aja. Jadi dari pusat udah diaturin. Jadi draft perkada dan Jadi daerah tinggal ngejalanin aja. Ya, tinggal ngerubah tarif aja. Ngerubah tarif. Ya, jadi misalnya kita ada range-nya. Jadi kalau untuk perdanya mungkin diskresi kepala daerahnya. Kemudian kalau untuk yang perkadanya, peraturan kepala daerahnya, kita mungkin bisa atur supaya maksudnya bicara tarif aja gitu loh. Nah tapi kan dengan ada contoh, terus kemudian dengan ini ada sosialisasi dari Mendagrinya, poinnya ke sana atau dari Kementerian Keuangan, mereka kan mungkin lebih memahami
arahnya kemana. Kalau sekarang kan maksudnya tiba-tiba undang-undangnya keluar, langsung diserahkan ke daerah, daerah langsung bikin. Nah ini kan juga maksudnya kayak kita mah ya kayak debat capres lah, tipe SGIE apa ya? Kan nggak ngerti. Yeah. Mereka juga suruh bikin ininya juga mungkin arahnya yeah. kemana gitu loh. Iya, nggak ada buku panduannya juga mereka Pak ya? Ya kita nggak tahu di internalnya mereka, cuman maksudnya sejauh mana gitu, kita juga nggak ngerti juga gitu kan. Dan ini kan kejar tayang semua nih. Kada tadi 5 Januari 2024 itu harus terbit perdanya, karena kalau nggak nanti PAD menjadi dalam tanda kutip tidak ada payung hukum. Karena di dalam Undang-Undang HKPD-nya sendiri menyatakan bahwa setelah masa transisi PDD dimatikan. Nah kalau PDD dimatikan, otomatis dalam kalau kita bicara hukum yang benar gitu ya, kita mau strict nih, PAD-nya nggak punya payung hukum, PAD nggak punya payung hukum. Selama ini nggak punya payung hukum berarti? Iya, Pemdanya nggak bisa bergerak gitu loh. Nah untuk mengatasi hal-hal demikian, kalau menurut saya ya dibikin draft. Nah kita sebagai pelaku usaha mungkin bisa mengusulkan. Dan udah ada arah ke sana, mau ada interaksi dengan pemerintah atau lagi dipersiapkan, soalnya kita maksudnya perlu pelajari secara keseluruhan. Maksudnya kita kan nggak cuma bicara PBB saja, kita juga ada bicara-bicara yang lainnya kan yang perlu kita lihat gitu ya. Ya maksudnya gini, dari HKPD ini ya bicara satu paket maksudnya gitu loh. Ya, Jangan sampai ntar maksudnya hari ini kita bicara PBB, besok seminggu lagi datang ada lagi bunyinya. Seminggu lagi datang nggak, maksudnya nggak kelar-kelar gitu loh. Gitu. Minimal poin yang mengenai dunia real estate atau sektor real estate. Minimal poin itu dulu yang kita bereskan gitu loh. Soal nanti nyangkut bidang lain, yaitu lain cerita lah. Gitu. Nah jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya, terobosan-terobosan. Dan juga kita bisa ngasih contoh yang tadi masalah IMB menjadi PBG yang masih nyangkut ya, masih tahun lalu tuh Pak ya, rame juga ya. Ya. Sampai sekarang gimana tuh Pak? Nah, IMB menjadi PBG juga masih nyangkut sampai hari ini, karena kalau kita lihat teman-teman yang masih ngisi Sikumbang dalam rangka PPNDTP itu masih bertanya, Pak saya punyanya cuman IMB, ini bagaimana nih gitu loh. Nah, kemudian Sikumbang sudah mengeluarkan aturan, ya perlu surat keterangan dari Pemdanya bahwa memang di sana masih menerapkan IMB belum PBG, karena PBG-nya belum keluar gitu loh. Nah, memang diharapkan melalui HKPD ini, karena ini kan nyangkut satu paket nih, seluruh PAD, termasuk juga sebenarnya PBG. Kita juga mengharapkan ya udah dimasukin aja semua ke sana. Jadi maksudnya mungkin tidak di Perda, tapi mungkin di Perkadanya, di peraturan kepala daerahnya gitu. Jadi semua permasalahan itu bisa semua selesai. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih nanti implementasi di masing-masing daerah gitu loh. Nah, yang repotnya lagi kalau untuk yang HKPD ini, karena dia sifatnya daerah, kalau kita mau berjuang itu berapa ratus daerah yang mesti diketok pintu, disoanin. Iya. Dan gitu loh. Nah, dan treatmentnya beda-beda kan Pak? Treatmentnya beda-beda. Antara kota dan kabupaten di Tangerang beda. Gitu. Jadi karena maksudnya kayak misalnya di Bali ya, tanah adat itu punya aturan hukum yang maksudnya lebih kompleks gitu loh. Iya. Gitu loh. Karena nggak semua daerah tuh dalam tanda kutip punya tanah adat, gitu loh. Tapi di tempat lain ada yang disebut tanah kas desa gitu. Jadi maksudnya pemerintah mengatur daerah-daerah supaya maksudnya daerahnya tuh bisa punya penghasilan. Nah jadi ada yang tanah kas desa gitu ya. Terus ada juga masalah tadi tanah adat. Terus pemerintah juga kan mengatur ya tadi ya mengenai pangan, food estate gitu ya. LSD, lahan sawah dilindungi. Nah itu juga masih PR juga tuh Pak ya? Ya PR. Itu PBB-nya bagaimana? Nah ini kan PBB untuk petani bagaimana? Itu kan juga mesti diatur semuanya gitu loh. Kalau mahal, terus penghasilan antara, maksudnya gini, kayak kita rumah bersubsidi, harga jualnya diatur, tapi maksudnya ininya nggak dibantu. Ya otomatis cost-nya naik, biaya produksi naik. Iya, percuma juga kan Pak? Iya. Oke, harga rumah subsidi dinaikin oleh pemerintah, tapi ini PBB juga naik gitu kan? Gitu. Ada instrumen lain naik juga kan? Nah, jadi maksudnya ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan sudah saatnya mungkin ya kita pelaku usaha kalau memang pemerintah berkenan, kita bisa kasih masukan yang lebih pas gitu loh. Pak di Ray sendiri soal PBB gini, HKPD ini dari anggota udah banyak teriak juga Pak di daerah? Sudah.
Kayak kemarin juga ini bicaranya bukan cuma PBB ya, bicara BPATB. BPATB. Masa jatuh temponya, masa terhutangnya gitu loh. Masa terhutangnya ini bagaimana? Saat PPJB atau saat AJB. Nah itu juga mereka teriak gitu loh. Ini bagaimana? Soalnya gini, yang beli rumah itu kan dalam tanda kutip kan cicil. Cicil di kita Pak, Ya. 90% kali ya. Ya. Nah otomatis kan orang yang pengeluarannya besar gitu ya dalam satu waktu, terus ditambah pengeluaran untuk PBB. PBB kan nggak bercanda, 5% loh. 5% Pak ya? 5%. Dan itu di 5% NJOP atau transaksi, mana yang lebih tinggi. Nah, ini kan juga menjadi satu isu juga sebenarnya kan, gitu loh. Nah, jadi maksudnya lagi nyicil, nggak punya duit, tiba-tiba suruh bayar PBB. Iya. Nah, kemampuan masyarakat kita bagaimana gitu loh. Iya. Nah, apakah ini nanti akan melambat, pembelian rumah menjadi semakin melambat atau tidak? Malah nggak ada intensif di sini Pak ya? Iya, betul. Sementara di otomotif lu mau beli mobil listrik, pajaknya murah. Ya, betul. Padahal itu produk lifestyle. Ya, Ini rumah nih kan, primer nih ya. kebutuhan dasar. Ini salah Kebutuhan satu dasar, ya. kebutuhan dasar manusia gitu loh. Iya. Nah, jadi isu-isunya yang sekarang muncul ya terutama itu ya, masalah PBB, BPATB lebih kepada masa terhutangnya gitu ya. Iya, itu juga jadi satu isu gitu loh. Pemerintah kan ini jadi bertolak belakang nih dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah lagi genjot untuk backlog kan. Backlog lah, Ya. program 1 juta rumah. Iya. disebutnya ya. Nah, terus maksudnya dalam konteks KPR dipermudah gitu Iya, ya. KPR katanya mau 35 tahun Pak Iya, ya. jadi ada banyak relaksasi segala macam, tiba-tiba nyangkut. Tetap ditarik-tarik nih Pak. Iya, BPATB-nya Nih, bayar di tambahin depan. ini. Nah, begitu bayar Biasanya di ujung ya Pak ya? BPATB? Biasa pada saat AJB. Saat AJB artinya? Ya, saat AJB. Jadi maksudnya gini, orang kan bayar tanda jadi segala macam gitu ya. Nah, di belakang ini kan udah ketahuan KPR segala macam gitu kan. Iya. Jadi pengeluarannya juga udah lebih kadang-kadang ada waktu sekitar 6 bulan atau mungkin 1 tahun gitu. Nah, mereka udah sempat ngumpulin duit lah buat AJB gitu Iya, loh. iya, Gitu loh. iya. Nah, kalau ini kan juga ada 2 nih, kalau kita pengembang kan rata-rata inden ya. Karena memang bisnis proses kita tuh inden. Kita tidak dalam posisi jual barang jadi. Karena maksudnya gini, kalau kita jual barang jadi, nilainya misalnya 1T nilai proyek ini, kita bangun dulu gitu ya, baru kita jual. Kegerus Pak ya? Itu permasalahannya adalah kalau sampai nggak bisa diterima pasar barangnya, mau diapain? Nilai 1T gitu ya, yang kalau misalnya diputerin, ada untung lah misalnya 10% gitu ya. Nah, dari perputaran untung itu 10%, sebenarnya itu kan juga menjadi pendapatan pemerintah dari laba tersebut. Nah, kalau tiba-tiba 1T itu nyangkut dan kemudian 10 tahun, berarti selama 10 tahun itu duitnya nggak berkembang. Di situ aja gitu loh. Dan kalau nilainya naik, kalau nilainya ternyata developernya ini, aduh nggak tahan, cut loss deh. Akhirnya jual murah atau jual rugi. Kan pemerintahnya juga rugi juga gitu loh. Nah, kita kenapa kita bisnis prosesnya adalah penjualan inden. Nah, kalau penjualan inden jadi gini, ini kita jual beli transaksi DP ya, terima tanda jadi gitu kan, baru dibangun. Setelah dibangun mungkin ada 1 tahun atau mungkin 18 bulan atau mungkin 2 tahun tergantung gitu ya, baru serah terima. Nah, dengan adanya jangka waktu ini ada napas nih buat si konsumen ngumpulin duit buat bayar AJB gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya PBJB ini kan di depan. Baru bayar tanda jadi, lagi ngos-ngosan habis ngumpulin tanda jadi, habis tanda jadi DP gitu kan, tiba-tiba mesti bayar BPATB. Jadi mesti bayar mana dulu nih, tanda jadi sama DP-nya atau bayar BPATB. Ini kan pilihan. Nah, kalau pilihan kayak gini jadi developer dan konsumen kayak dibenturin nih Pak ya? Iya. Nah, ini jadi masalah besar sebenarnya. Otomatis secara teoritis penjualan real estate akan melambat. Iya. Karena kan orang mesti punya duit double. Dan bahasa di luaran di konsumen makin mahal beli rumah. Iya, otomatis. Makin susah beli rumah. Ya, sebenarnya sih nggak ngomong mahal murah ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia itu bisa bayar apa enggak? Maksudnya gini, kayak motor nih, motor nih. Yang penting cicilan 500.000 dia bisa bayar. Udah. Setuju Pak. Motor kemampuan gitu kan. Tiap motor bulan. mau 20 juta, 30 juta, nggak peduli. Iya, gue tiap bulannya bisa kok. Yang penting di penting awalnya. Ya.
Nah ini kan mau bayar depannya aja udah nggak bisa nih. Iya. Dia mesti pilih antara DP atau BPATB. Iya. Gitu. Nah ini kan jadi serba salah. Iya, Gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak diikat sama dokumen jual beli, kalau misalnya terjadi sengketa atau permasalahan, bagaimana? Setuju. Ada ribut-ribut gitu Iya, kan, misalnya ada yang nggak jelas gitu. Nah ini kan mesti mau diapain ini barang gitu loh. Nah itu peraturannya kan mesti clear gitu loh, mesti jelas. Jadi artinya developernya juga pusing saat ini. Nah konsumen juga mulai merasakan nantinya kan Pak saat mau beli rumah kan. Karena Pasar juga akan keganggu kan artinya. Karena sekarang perdanya baru keluar, jadi penerapannya masih belum terlalu kenceng. Dan ini kan masih awal tahun, masih PBB awal belum terbit. Iya, PBB belum terbit. Belum terbit. Ntar kalau udah lewat bulan 6 gitu sialnya lagi udah lewat bulan 3. Aturan ini dibikin di awal tahun, Pak ya. Oh iya, Di akhir tahun diketuk, berjalan di awal tahun ya. Enggak, karena ini kan dasarnya undang-undang HKPD. HKPD kan dikasih waktu masa transisi 2 tahun. Ya, dari masa transisi 2022 ya. Nah, masa transisi itu berakhir di 5 Januari 2024. Nah, itu jalan tuh ya. Gitu. Nah, sekarang masalahnya kan setelah 5 Januari 2024 ini, permasalahannya adalah Perda dan Perkada tidak semua daerah siap. Setuju. Nah, yang berikutnya kalau bicara BPATB itu belum terasa karena maksudnya PBB belum terbit dan masanya banyak orang juga yang masalah PBJB dan BPHTB terutang pada saat PBJB kan nggak semua daerah juga sosialisasi. Kadang-kadang baru terbit, staff-staffnya semua pelaksananya juga masih baru asik. Iya. Soal LSD aja belum selesai, ya, PBG barang gitu kan. baru. Kalau yang kemarin, kan? Kalau yang kemarin saya dapat laporan itu dipanggil notaris, PPAT, sama pengembang dipanggil, ditegaskan sama Pemdanya. Ini terhutang pada saat PBJB. Nah, jadi di daerah mana, Pak? Bekasi sudah ada yang bergerak juga ya? Saya lupa kota atau kabupaten ya, cuman saya ingatnya Bekasi. Mereka sudah terapkan itu, bukan terapkan ya, sudah mensosialisasikan. Jadi maksudnya siap untuk mendenda dan mensangsikan, memberi sanksi nih. Kalau banyak perumahan besar Pak di sana Pak. Ya itu sih tergantung sih sebenarnya kalau ngomong di tempat lain juga banyak ya. Iya sama juga gitu. Dan kalau dilihat itu kan sebenarnya kan opsinya adalah atau mestinya kan sebenarnya kalau di undang-undangnya ngomong pada saat PBJB di undang-undangnya, tapi karena memang akhirnya Pemda juga tahu, pemerintah juga tahu, dikeluarkanlah PP 35. Jadi di situ bunyinya PBJB, tadinya titik, sekarang koma, PBJB atau selambat-lambatnya saat AJB. Nah yang di Bekasi itu komanya ini ketinggalan. Nah, jadi itulah. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kan ada miss lah gitu ya. Kan seperti tidak semua PBJB kan dilakukan, terutama yang untuk secondary gitu ya. Nah, otomatis akhirnya keluarlah koma di PP 35-nya itu. Oh, buat secondary. Untuk cover itu, salah satunya untuk cover itu gitu loh. Karena biasanya PBJB itu dilakukan oleh pengembang karena pembayarannya jangka panjang. Ya. Kalau yang lunas mah kita nggak perlu. Iya, yang lunas nggak perlu. Duitnya udah terima, tinggal kewajiban pengembang menyerahkan barang. Jadi nggak terlalu banyak isu untuk masalah itu gitu loh. Siap. Gitu. Oke deh Pak Budi. Ya. Kita mendapat pencerahan nih dari Bapak nih. Tapi jangan kita habisin sekarang nih Pak. Next episode kita ajak Bapak lagi. Kita mesti simpen dulu ya. Telin nih gitu Pak. Atau perlu kita ajak anggota juga yang udah merasakan dampaknya nih kan. Iya. Gitu. Oke Pak Budi, terima kasih. Sehat-sehat Pak. Salam Play Podcast ya.